Pertama di bulan yang baru ini, kita mulai dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, penghiburan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing diambil dari surat Roma pasal 12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih, mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur dari hati kami yang paling dalam. Kalau kami ada pada hari ini, bisa hadir di rumah-Mu yang kudus untuk beribadah, atau yang beribadah di rumah lewat online. Tuhan, semua itu karena cinta kasih-Mu, karena anugerah-Mu yang besar. Bukan hebatnya, gagahnya, pintarnya, atau kayanya kami ya Tuhan. Itu sebabnya kami ingin berterima kasih dari hati kami yang paling dalam. Walaupun kami ada 1000 lidah, tidak sanggup memuji kebesaran-Mu. Walaupun seluruh pohon di bumi ini dijadikan alat tulis dan langit dijadikan kertas, tidak bisa menggambarkan besarnya kasih-Mu, anugerah-Mu, cinta kasih-Mu bagi kami. Biarlah Roh Kudus terus memperbaharui kami. Semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan, hidup berkenan kepada-Mu. Ampuni semua kesalahan kami, basuh kami, urapi setiap kami, khususnya semua yang melayani hari ini Tuhan. Pakai puji-pujian, kesaksian, musik, firman Tuhan, semuanya Tuhan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu, dan kami diberkati oleh Tuhan sesuai janji-janji-Mu. Lewat ibadah seperti inilah Kau curahkan berkat rohani, jasmani, materi, dan semua berkat-berkat lainnya. Ya Tuhan, curahkan berkat-Mu. Khusus bagi saudara-saudara kami yang sakit saat ini ya Tuhan. Kami serahkan Ci Eti yang sakit, Mbak Tuti yang juga sedang sakit. Dan juga kalau ada saudara-saudara lain yang sedang sakit, entahkah flu, entahkah batuk, entahkah apa saja penyakitnya. Ya Tuhan, kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kau jamah dan sembuhkan. Bagi yang menunggu sudah cukup lama, Pak Slamet dan Budi Sayugyo yang harus menghadapi kanker, Tuhan Kau lebih besar dari kanker. Angkat kansernya, gantikan dengan kesembuhan total, curahkan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Juga saudara-saudara yang menunggu, kami berdoa untuk Walter, sembuhkan matanya, untuk Arthur pulihkan secara sempurna dengan kuasa-Mu, dan semua yang lain yang sedang menantikan mujizat-Mu ya Tuhan, curahkan. Iya Tuhan, Kau tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami bersatu hati sepakat saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menang itu,
curahkan mujizat-Mu, ya Tuhan. Juga semua yang sedang berdoa di rumah di sini dengan persoalan masing-masing, kami membutuhkan mujizat-Mu, ya Tuhan, yang masih berlaku di zaman ini, di hari ini, ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu, mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, dokter segala dokter, raja segala raja, gembala kami yang baik, kami berdoa dan meminta mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata amin. Kita mau menyanyi satu lagu berupa Kita Like
Pembacaan firman, pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkitlah dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nanti saatnya yang datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sama, sesuai Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Kita akan mendengarkan persembahan pujian oleh Bapak Rocky. Selamat hari Minggu, Shalom. Saya akan bawa lagu pujian. Hidup kita ini adalah anugerah, dan apa yang kita miliki, apa yang kita terima semuanya berasal dari Tuhan kita, Bapa yang kekal, Bapa yang kita sembah dari Yesus Kristus Tuhan Yesus Selamat kita pribadi. Storehouse of love, I simply ask for the favor of being beyond all of me, and I'm sure that He granted again. I want to stroll over heaven with you someday. All our troubles and heartaches are vanished away, and we'll enjoy the beauty where all things are new. I want to stroll over heaven with you. Softly and tenderly, Jesus is calling for you and for me. See on the
portals is waiting and watching for you and for me. Come home, come home. He who are weary, come home. Earthly tenderly, Jesus is calling no sinner, come home. Jadi sama-sama ya. Oh, what wonderful love He has promised for you and for me. Though we have sinned, He has mercy and pardon for you and for me. Come home, brother. Come home, come home. You are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling no sinner, come home. Come home, come home. You who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling no sinner, come home. Lagu ini adalah menyatakan pada saat kita bertemu dengan Tuhan, kita ada di dalam ruang Maha Kudus. Dahulu kita tidak boleh masuk ruang Maha Kudus, hanya turis boleh masuk. Tapi sejak Yesus membuka seluruh tabir ruang Maha Kudus, sekarang kalau Anda mau berdoa, kita langsung pada Tuhan. Amin, saudara. Mari kita menghargai pengorbanan Tuhan. Mari kita menghargai betapa Dia ingin dekat dengan kita, tidak ingin jauh-jauh melalui ujung-ujung, tidak. Dia ingin hati ke hati. Mari kita berdiri. Saya undang semua berdiri. Kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Mari kita masuk dengan hati yang tulus, hati tulus.
menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu ya Roh Kudus, Allah yang Esa, yang telah menyatakan diri dalam 3 pribadi. Bapa, Kau menyediakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Oh Roh Kudus, Kau yang diam di dalam kami, selama-lamanya memimpin hidup kami. Kami bersyukur, kami memuji, menyembah-Mu. Menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap perbuatan dan kekuatan kami. Kami menyembah dan memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap orang yang mengenal kami, mereka tahu kami adalah murid Kristus yang sejati. Kini ya Tuhan, pakai hamba-Mu yang lemah, terbatas, dan hina-dina ini. Jadikan dia alat-Mu untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami. Siapkan hati pikiran kami seperti tanah yang subur, agar firman itu hidup, bertumbuh, berbuah, berlipat-lipat ganda. 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk saudaraku. Saya bersyukur kepada Tuhan, Dia mendengar doa-doa kita semua, doa-doa saudara yang tiap hari mendukung pelayanan saya selama 1 bulan, lebih 1 minggu, berhasil dengan baik, tidak sakit. Tuhan kasih kekuatan sampai ke Sumatera, di Tanjung Balai, di Medan, di Siantar, di Jambi, semua berjalan dengan baik, juga Jakarta. Ya. Puji nama Tuhan. 1, 2, 3. Puji nama Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara semua sehat-sehat kan? Saudara, hari ini kita akan lanjutkan serial khotbah kita di kitab Daniel, yang tahun lalu ternyata baru selesai sampai pasal ke-6. Ya, saya harap tahun ini kita selesai sampai pasal ke-12, mulai pasal yang ke-7 kita lanjutkan. Jadi setengah. Memang ada minggu-minggu yang kemudian diselingi dengan acara-acara khusus kita. Ya. Hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu singa bersayap Raja Wali. Ya. Singa bersayap Raja Wali. Daniel pasal 7 ayat 1 sampai ke 4 kita membaca bersama-sama. Ya, mari kita buka suara membaca firman Tuhan dari Daniel pasal 7 ayat 1 sampai ke 4. Demikian firman Tuhan. Pada tahun pertama pemerintahan Belsyazar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian. Pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, mengerti, dan melakukan dalam hidupnya. Sudah tahu bahwa China memproduksi mobil listrik yang cukup gencar dan maju. Ada sebuah mobil terakhir yang disebut dengan Wuling. Sudah tahu Wuling? Ada yang tahu mobil Wuling? Sudah masuk di Amerika belum? Wuling kecil, ya, mobil listrik ciptaan China. Akhir-akhir ini digemari bukan saja di China, tapi juga di Indonesia. Ya. Nah, sebelum tahun baru ada sebuah berita tentang Wuling Mini, ya, mobil listrik itu kecil, cuma duduk 2 orang, belakangnya gak ada bagasinya, ya. Nah, ini sangat hemat energi. Sebelum tahun lalu ada sebuah mobil Wuling katanya melaju di jembatan Hong Kong Zhuhai Macau. Jadi Hong Kong Zhuhai ke Macau itu ada sebuah jembatan yang sudah bisa lewat darat. Nah, mobil Wuling ngebut di situ, tiba-tiba mogok, terhenti.
nggak bisa hidup. Lalu lewatlah sebuah mobil Mercedes-Benz. Dia menolong mobil ini, dia gandeng uling di belakangnya, diikat, ya, lalu hari jalan lagi. Jalan cukup kencang, tiba-tiba mobil itu disalip oleh sebuah mobil BMW. Mercy buatan Jerman, BMW buatan Jerman. Karena Mercy disalip oleh si BMW, yang nyetir Mercy itu dia nggak mau terima. Lalu dia kebut, dia kejar ini BMW. Dia kejar BMW, kencang sekali. Sopir di belakang mobil uling yang digeret itu ketakutan. Lalu dia mulai membunyikan klakson. Maksudnya, lambat. Saya ini di belakang. Dia bunyikan klakson. Tapi dua-dua ngebut. Tiba-tiba dua mobil ini melewati sebuah mobil televisi Hong Kong. TV Hong Kong. Ya, mobil dilewati, mereka kaget, langsung breaking news, saudara, di jembatan antara Hong Kong, Zhuhai, Macau, ya, terjadi kejar mengejar antara 3 mobil. Di depan ada BMW, diikuti oleh Mercedes, dan di belakangnya Wuling, mobil negeri kita. Dan Wuling itu membunyikan klakson terus menerus, ingin menyalip, tapi tidak dikasih. Ternyata mobil buatan kita China, mesinnya lebih hebat dari mobil Jerman. Heboh, saudara. Breaking news. Katanya, saya tidak tahu, mulai besoknya orang-orang berbondong-bondong ke dealer mobil Wuling di Hong Kong, di Shanghai. Wah, ramai sekali, harga naik. Tapi ketahuan itu bohongan, akhirnya drop harganya. Teman saya beli 300 juta di Indonesia. Itu pun antri, setelah dapat 1 minggu kemudian drop 80 juta. Jadi 220 juta. Sekarang katanya akan drop jadi 150 juta, saya tidak tahu. Saya diberi berita itu, saya nggak tahu di berita beneran apa tidak. Ya, mungkin juga humor untuk nyindir si Wuling. Tapi maksud saya ini adalah sebuah contoh dari salah tafsir terhadap penglihatan. Ketika sudah melihat sesuatu, kadang-kadang bisa salah tafsir. Lalu mengambil kesimpulan yang pagi, early conclusion. Wah, kok pagi ini kelihatan saya lihat pastor, dia gak senyum-senyum ya. Jangan-jangan dia sudah gak kenal saya. Early conclusion. Ya kan? Wah, kok bos saya hari ini kelihatannya dia matanya agak miring dikit ya. Jangan-jangan, sudah pernah nggak mengalami itu? Ya, cepat menafsir, cepat mengambil kesimpulan-kesimpulan pagi. Akhirnya terjadi kekeliruan dan kesalahan. Apa yang kita lihat di sini berbeda dengan Nabi Daniel. Firman Tuhan mengatakan Nabi Daniel mendapatkan penglihatan lewat mimpinya. Dan ini adalah penglihatan dari sorga, penglihatan ilahi, yang kemudian Tuhan memerintahkan dia dengan inspirasi Roh Kudus menuliskan di dalam firman Tuhan. Nubuat ini berhasil, nyata. Itu sebabnya firman Tuhan itu selalu benar. Apa yang dilihat oleh Daniel dan dituliskan itu benar dan bersifat universal. Saudara, mulai dari pasal 7 sampai pasal 12 kitab Daniel mencatat ada 4 penglihatan yang dia terima dari Allah. Saya harap saudara sehat-sehat mengikuti terus sampai selesai nanti pasal 12 tahun ini ya. Minta sama Tuhan jangan meninggal dulu. Ya, kalau saudara dikasih hidup tiap minggu sehat, datang nggak? Bener. Oke, puji Tuhan. Nah, pasal 7 sampai pasal 8, Daniel melihat penglihatan pertama dan kedua itu terjadi pada zaman Belsasar. Pasal 9 sampai 10 itu penglihatan ketiga dan keempat itu terjadi pada pemerintahan Darius atau Koresi. Nah, perlu saudara catat di sini. Kitab Daniel tidak ditulis secara kronologis, berurutan tidak, ya, tapi berdasarkan tujuan khusus. Tujuan khusus ini adalah rencana keselamatan Allah bagi manusia melalui Yesus Kristus. Jadi segala sesuatu di luar rencana itu
pasti akan disisihkan dan dipilihlah urutan yang sesuai dengan rencana itu. Jadi peristiwa dalam pasal 7 dan 8 itu nanti sebenarnya terjadi antara pasal 4 dan 5 pemerintahan Belshazzar. Jadi sudah jangan bingung, kita sepertinya balik ke pasal 4 ya. Memang penglihatan itu diterima Daniel antara pasal 4 dan pasal 5. Kemudian pasal 9 itu terjadi pada sedikit sebelum pasal 6, sebelum Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Kita sudah belajar itu pasal 6. Tapi seolah-olah nanti di pasal 9 kok sepertinya ke pasal 6 ya. Memang betul, sebab tidak kronologis. Baru nanti pasal 10 sampai pasal 12 selesai kitab Daniel itu ditulis secara berurutan. Saya sudah menangkap waktu membaca kitab Daniel. Nah, hari ini kita melihat di ayat pertama pasal 7, Daniel menerima penglihatan pertama. Katanya di situ ditulis pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar di Babel. Ini sama dengan tahun 553 sebelum Masehi. Pada waktu itu Daniel ada di tempat tidurnya dan Tuhan memberikan dia mimpi yang khusus. Dan Tuhan memberikan penglihatan itu dan memberikan maknanya supaya dia menuliskan garis besar. Garis besar di situ adalah itu adalah garis besar kehidupan sejarah manusia di muka bumi ini. Supaya manusia mengerti terhadap janji keselamatan dari Tuhan. Jadi janji-janji pembebasan Israel dari pembuangan di Babel itu sama dengan tipologi atau simbol dari keselamatan manusia dari dosa yang akan digenapkan oleh Yesus Kristus. Saudaraku, apakah sampai hari ini Tuhan bisa memberikan penglihatan atau mimpi untuk menyatakan kehendaknya kepada manusia? Menurut saudara bisa nggak? Atau tidak? Bisa, sebab Allah kita Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Allah yang tidak dibatasi oleh apapun dan siapapun. Sampai hari ini Tuhan bisa memberikan saudara mimpi atau penglihatan. Tapi bagaimana saudara tahu itu dari Tuhan? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan penting. Jawabannya adalah melalui firman Tuhan. Saudara boleh mimpi, boleh mengatakan dapat penglihatan, silakan. Ya. Tapi untuk mengujinya, saudara perlu cocokkan dengan Alkitab. Apakah sama sesuai dengan kebenaran Alkitab atau tidak? Kalau bertentangan, pasti bukan dari Tuhan. Bisa dari manusia, bisa dari iblis, bisa dari keinginan saudara. Kalau cocok dengan firman Tuhan, itu berarti datang dari Tuhan. Namun, perhatikan satu hal. Namun, setelah Tuhan Yesus menggenapkan keselamatan bagi kita, setelah di atas kayu salib dia berkata, genaplah, dan diberikan Alkitab kepada kita, PL dan PB, tulisan Nabi dan tulisan Rasul, maka kitab kita, Alkitab kita, sudah selesai, ditutup. Nah, ini penting sekali. Artinya apa? Walaupun mimpi dan penglihatan saudara datang dari Tuhan, cocok dengan Alkitab, itu tidak boleh disamakan dengan Alkitab. Jelas? Otoritasnya beda. Sebab penglihatan dan mimpi yang diberikan kepada saudara itu bersifat subjektif untuk saudara pribadi saja. Sebab Alkitab sudah final. Sedangkan firman Tuhan itu bersifat objektif dan universal di seluruh dunia sama. Jadi saudara jangan bilang, wah gue mimpi nih dari Tuhan nih, gue udah cocok nih. Ya, maka perlu ditambah satu kitab di belakang nih ya. Kitab Jimmy pasal 1 gitu, gak ada. Gak boleh saudara, tutup udah, wahyu udah close sudah, gak boleh lama, gak boleh kurang, jelas. Jadi saudara jangan bilang, gue mimpi nih Tuhan ngomong begini, kamu harus gini, nah ini salah. Mimpimu bukan untuk orang lain, mimpimu untuk dirimu sendiri. Jelas. Penglihatan dan mimpi untuk sendiri. 1, 2, 3. Penglihatan dan mimpi untuk sendiri. Alkitab untuk semua orang. Alkitab untuk semua orang. Prinsipnya jelas. Di Jakarta katanya ada seorang pendeta yang tiap Sabtu naik ke surga. Entahkah mimpi, kadang dapat penglihatan. Lalu tiap hari Minggu pagi dia turun dan dia mulai khotbah. Mengkhotbahkan kemarin dapat apa, saudara?
Tapi herannya, orang-orang suka dengar yang begituan. Rame, saudara. Sampai suatu hari dia mati, begitu mati katanya, orang-orang pada meninggalkan gereja. Kasihan juga ya. Dan sudah kesini mau dengar kota, mau dengar mimpi. Ini sangat penting. Daniel pasal 2 kemudian, ayat pasal 2 dari Daniel 7 kemudian menceritakan Daniel melihat keempat angin dari langit mengguncang laut besar. Nah, saudara, keempat angin ini pasti adalah 4 jurusan. Utara, selatan, timur, dan barat. Seluruhnya. Istilah angin ini artinya seluruh penjuru. Istilah laut besar itu adalah makna simbolik dari bangsa-bangsa. Ya. Di situ adalah bangsa-bangsa dan suku bangsa. Istilah angin dalam bahasa Aram dan bahasa Ibrani ini ruah, menunjuk kepada roh Allah. Seperti kitab Kejadian pasal 1 ayat kedua, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air sebelum alam semesta diciptakan oleh firman Allah. Jadi apa artinya? Artinya bahwa roh Allah yang maha dahsyat akan mengguncang seluruh bangsa di 4 penjuru dunia. Itu yang akan terjadi. Itu yang dilihat oleh Daniel, bahwa kelak kuasa Allah yang maha dahsyat akan mengguncang bumi ini. Seluruh bangsa di utara, selatan, timur, dan barat akan digoyahkan. Nah, kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini Tuhan memberikan kita Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh yang maha dahsyat itu yang bisa mengguncang semesta, yang bisa mengguncang seluruh bangsa di bumi ini. Kini Tuhan taruh di dalam diri kita sebagai anugerah yang terbesar setelah anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus. Bersyukur bahwa Roh yang maha kuasa di dalam setiap orang percaya, orang Kristen, untuk memimpin, untuk menghibur, untuk membimbing, untuk menguatkan dan menolong kita. Itu sebabnya mari saudara lebih sensitif terhadap pimpinan Roh Kudus. Mari saudara lebih belajar bersyukur untuk hadiah anugerah yang terbesar ini. Jangan hidup saudara bersandar pengertianmu. Jangan bersandar kepada kata orang, kata tetangga. Jangan juga ambil kesimpulan buru-buru tadi, early conclusion, tetapi bersandar pimpinan Roh Kudus sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Di Jakarta ada yang tanya, Pak, bagaimana tahu ini kehendak Tuhan? Kadang-kadang susah di persimpangan jalan. Nah, saudara pernah nggak doa begini? Tuhan, aku tidak tahu apa kehendak-Mu. Tolonglah Tuhan. Kalau kehendak-Mu, berilah aku ketenangan dan damai sejahtera. Pernah nggak doa begitu? Jadi saudara bilang, Tuhan, kalau kehendak-Mu kasih aku damai. Ya, kalau bukan kehendak-Mu kasih gelisah. Nah, jadi ukuran kehendak Tuhan adalah hatimu itu tenang atau tidak tenang. Saya bilang itu bahaya. Kenapa? Karena waktu kamu maling, korupsi, pertama kali deg-degan, udah sering-sering korupsi, itu damai. Tenang nih, lewat terus. Nyontek kali pertama gak enak. Nyontek berulang-ulang gak ketangkep, jadi damai. Hati-hati saudara. Kehendak Tuhan tidak tergantung damai atau tidak damai, situasi atau kondisi, tidak. Orang Israel di sini menderita pembuangan, tapi Tuhan berjanji menyertai mereka dengan rohnya, bukan dengan damai atau tidak damai. Nah, ada orang doa begini, Tuhan, aku tidak tahu kehendak-Mu. Kalau memang kehendak-Mu Tuhan, tolonglah supaya semuanya lancar. Ya, kalau bukan kehendak-Mu Tuhan, buat tidak lancar. Oh, jadi gampang ya mengenal kehendak Tuhan. Kalau lancar kehendak Tuhan, kalau tidak lancar bukan. Jadi kehendak Tuhan tergantung situasi, kondisinya lancar atau tidak lancar. Saudara tahu semua nabi dalam perjanjian lama dan rasul dalam perjanjian baru itu hidupnya gak lancar. Justru yang ada dosa, kompromi, lika-liku di Indonesia lancar sekali, saudara. Urus apa itu ya? Kalau ada uang selip ya, apa uang? Bukan uang disiplin ya, uang diselipin ya. Itu lancar, saudara. Uang pelicin, uang apa lagi? Uang siluman. Oh, itu lancar, saudara. Kalau pakai siluman sini sana lancar, nggak pakai siluman nggak lancar, saudara. Jadi hati-hati dengan doa yang demikian.
Ada juga orang doa begini, Tuhan aku nggak tahu dia kehendak-Mu tidak. Kalau kehendak-Mu Tuhan, bukalah semua pintu, open doors. Kalau bukan kehendak-Mu, close all doors, ya, tutup semua pintu. Gak ada jalan, macet. Kalau kehendak-Mu semua kelihatan terbuka. Saudara, kalau you mau cari pekerjaan, ya, di dunia ini, pekerjaan yang berdosa itu buka pintu semua loh. Ya kan? Sudah kerja di bagian sex phone, sudah kerja di kasino, perjudian, ya kan? Penipuan, penyeludupan, itu open door semua, saudara. Justru yang benar dan jujur itu kadang-kadang pintunya tertutup. Ya, jadi sekali lagi, mengerti kehendak Tuhan bukan soal pintu terbuka atau pintu tertutup. Jangan doa kayak begitu. Ada yang doa lagi nih, Tuhan gue tak tahu kehendak-Mu, tapi kasih tanda Tuhan, tanda. Minta tanda, betul nggak? Ada nggak minta tanda? Tuhan, sampai sekarang 2023 belum dapat jodoh Tuhan. Aku nggak tahu apakah Tuhan siapkan aku jodoh atau tidak. Tapi minggu pagi ini aku mau ke IGNC Tuhan. Tolonglah. Laki-laki pertama yang aku ketemu itulah jodohnya. Jodohku Tuhan. Sudah datang ke sini. Ketemu laki-laki pertama. Om Budi yang 90 tahun. Just kidding. Atau sudah ke gereja begitu laki-laki pertama sudah cleaning service. Saudara jangan bikin tanda menurut keinginanmu, bisa salah. Kamu umur 30, pengen jodoh, ketemunya Om Budi 89, mau nggak? Mau dong, kalau dia mau. Just kidding ya. Tapi jangan bikin tanda, saudara, nanti sudah kejebak sama kata-kata sendiri, bahaya loh. Ya kan? Wanita pertama yang aku ketemu di kantor itulah jodohku. Ya nenek-nenek. Cukup jelas. Jadi mulai hari ini jangan sembarang berdoa. Untuk mengenal kehendak Tuhan, untuk mengenal yang benar itu kembali ke firman. Bukan situasi, bukan kondisi, ya. Bukan juga lancar tidak lancar atau buka pintu tutup pintu, bukan juga tanda-tanda menurut keinginan kamu, bukan. Kehendak Tuhan itu selalu sesuai kebenaran firman Tuhan. Minta kepekaan Roh Kudus di dalam kamu, memimpin kamu ketika kamu membaca dan belajar firman Tuhan, renungkan dan kemudian cocokkan itu seluruh pergumulanmu dengan firman Tuhan. Amin. Selanjutnya ayat ketiga, Daniel melihat dari dalam laut muncul 4 binatang besar. Nah, 4 binatang ini berbeda satu dengan yang lainnya. Dan munculnya gak sekaligus, tapi satu persatu. Dan hari ini kita belajar yang pertama. 4 binatang muncul dari laut, artinya dari sejarah kehidupan manusia ini. Muncul yang pertama, ayat keempat dia jelaskan itu. Rupanya mirip singa bersayap Raja Wali. Siapa dia? Dia adalah Nebukadnezar yang memerintah Babel. Kalau saudara membaca di kitab Yeremia, kitab Ratapan, kitab Hosea, Habakuk, saudara akan ketemu bahwa berulang kali Nebukadnezar digambarkan seperti singa dan digambarkan seperti Raja Wali. Ini pasti adalah Nebukadnezar yang memerintah Babel pada saat itu. Lalu dia melihat, ya, bahwa singa dan burung Raja Wali itu, ya, begitu gagah, ya. Dan kalau menurut catatan sejarah kuno Babel, itu gedung-gedung mereka, ya, itu dibangun, itu punya logo-logo singa bersayap Raja Wali pada zaman Nebukadnezar. Dan ada sebuah patung singa bersayap Raja Wali yang sangat besar di dalam reruntuhan bangunan besar kerajaan di Babel. Tapi kegagahan, keunggulan, kekuatan, kehebatan singa bersayap Raja Wali itu hanya sementara saja. Sebab Daniel melihat kemudian sayap-sayapnya itu copot. Tanggal satu persatu tercabut. Artinya apa? Kejayaan Nebukadnezar, kemuliaan keunggulan dia kemudian hancur. Akibat apa?
kesombongan dia waktu dia minta disembah, ingin menyamakan diri dengan Tuhan. Nah, kita pernah pelajari Nebukadnezar kemudian dihukum Tuhan karena sombongnya dia. Dia dapat sebuah penyakit yang disebut boantrofi. Dia menjadi seperti seekor binatang yang tinggal di luar, yang makan rumput di padang. Penyakit yang aneh, penyakit yang sangat-sangat tidak mungkin bisa disembuhkan saat itu kalau bukan dari Tuhan. Dia mengalami itu. Tapi kemudian Nebukadnezar dia sadar kembali kesalahannya. Itu sebabnya dikatakan apa? Setelah itu binatang itu diberi hati manusia. Ketika Nebukadnezar bertobat, sadar kesalahannya, dan dia meninggikan Tuhan dan memuliakan Tuhan, firman Tuhan mengatakan dia disembuhkan dari boantrofi, dia dipulihkan, dan kedudukannya kemudian dikembalikan. Ini makna penglihatan dari binatang pertama ini. Mengingatkan kita bahwa seluruh kekuasaan, kehebatan, kekayaan adalah milik Tuhan. Tuhan yang mengontrol sejarah manusia. Kalau hari ini saudara berhasil, ingat itu bukan jasamu. Jangan mengklaim itu jasamu. Seluruhnya adalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan, dan di bawah kontrol Tuhan. Jangan menjadi congkak, tapi tetap memuji Tuhan Allah yang maha tinggi. Bagian ini juga memberitahukan kepada kita bahwa yang memelihara dan memberkati hidup kita bukan manusia, bukan raja, bukan si A atau si B yang punya kekuatan, kebesaran dan keagungan, bukan. Tapi yang memelihara dan memberkati hidup kita adalah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang maha kasih, yang maha mulia, yang sudah dikenalkan kepada kita lewat Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit bagi kita dan yang hidup selama-lamanya. Amin. Sebab itu ketika engkau menghadapi situasi yang sulit, seperti Israel yang dibuang di Babel, sepertinya tidak ada yang mempedulikan saudara, sepertinya kamu mengalami ketidakadilan dan ketidakbaikan dan ketidakbenaran, ingat, Tuhan Yesus itu hidup selama-lamanya. Dia tidak buta. Dia akan mendengar doamu. Dia akan menjawab seluruh kebutuhanmu sesuai kekayaannya. Dan dia akan menyatakan keadilannya dan penghakimannya terhadap orang-orang yang menolak dan membenci dia. Satu hari sebelum pulang, saya bertemu dengan teman lama di Jakarta, ngobrol-ngobrol. Ya, dia senang sekali, kita bisa ngobrol, cerita banyak hal tentang Indonesia. Kemudian dia share, dia katakan, tahu nggak Pak, waktu si Ahok di penjara, diputuskan masuk penjara, dia pernah berkata di pengadilan bahwa kamu yang melawan, saya tidak bersalah, tapi kamu yang melawan Tuhanku, suatu hari akan menerima keadilan dari Tuhan. Sebab Tuhan yang kupercaya, Tuhan yang tidak buta dan tidak tuli. Saudara tahu ada 10 orang yang memaki-maki Ahok, ya, yang kemudian mengata-katai dan menyerang habis-habisan. Dia tidak membalas satu kata, dan dia katakan, Tuhanku melihat dan Tuhanku tidak buta. Dia akan menyatakan keadilan yang tepat pada waktunya. Satu-satu musuhnya mati. Nah, berapa minggu yang lalu sebelum saya balik itu mereka bilang yang ke-8 sudah mati. Jadi sudah 8. Jadi mereka excited, kita tunggu 2 lagi. Bahwa ucapan Ahok menjadi kenyataan. Dan mereka katakan mungkin akan terjadi sebelum pemilu tahun depan. Saya tidak tahu. Tapi ini sebuah contoh. Barang siapa yang melawan Tuhan, barang siapa yang menentang firman-Nya, jika saudara mengalami ketidakadilan dan ketidakbenaran, bersabar. Sebab Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tuli. Amin. Nah di China, saudara, ada sebuah cerita yang sungguh terjadi di abad 19. Ada seorang pengusaha toko buah Yi. Ya. Suatu hari dia mengangkut 50 keranjang nanas dari kota Layang menuju Shanghai. Dia seorang businessman,
toko buah. Tapi karena perjalanan cukup jauh, tiba di Shanghai, banyak sekali nanas-nanas yang dia 50 keranjang itu menjadi busuk. Lalu dia buang saja sebagian. Nah, di seberang toko dia itu ada sepasang suami istri yang miskin. Melihat nanas-nanas yang dibuang itu, mereka pungut dan bawa pulang. Lalu dibersihkan, yang busuk dibuang, yang setengah busuk yang masih bisa pakai dipisahkan. Lalu mereka jualan nanas dan laku, bahkan membuat kue nanas dan laku. Jadi pengusaha itu dia menjadi kesel, kurang ajar ini ya, nanas-nanas busuk dibuang mau dibuat jadi kue dan laku ya. Lalu dia sebarkan berita di mana, saudara-saudara jangan beli nanas dari toko seberang itu ya, sebab nanas-nanasnya itu adalah nanas busuk semua. Dia tahu memang dari nanas busuk, jangan beli itu. Tuhan tahu ya. Kemudian dia buat sebuah tulisan, tempel di toko seberang. Tuhan tahu bahwa nanas-nanasmu itu adalah nanas busuk. Lalu sepasang suami istri itu besok lihat, waduh, toko mereka dicelekin dan ditempelin tulisan. Suami bilang, ini tulisan bagus juga ya, Tuhan tahu. Mari kita ganti nama toko kita, jadi Tuhan tahu. Jadi maki yang cacian itu, sumpah itu diambil justru ditempel toko nanas dan kue nanas ya, nama tokonya Tuhan tahu. Wah, orang-orang lewat makin ramai sudah. Wah, ini toko pasti jujur ini, Tuhan tahu ini ya. Makin ramai. Yang seberang makin marah, makin jealous ya, makin iri hati dan dengki. Besoknya dia tempel lagi tulisan dengan gambar kura-kura. Kura-kura, dan dikatakan tidak tahu malu ya. Ambil nanas busuk ternyata bisa berhasil, gak tahu malu. Seperti kura-kura, simpen wajahmu di dalam. Paginya lihat, tokonya ditempelin lagi tulisan. Lalu istri bilang, ini kura-kura cakep juga, mari kita bikin logo dari toko kita. Jadi mereka ganti, kura-kura itu diambil, dipasang jadi logo baru. Logo kura-kura dan tokonya adalah Tuhan tahu. Makin ramai saudara. Dan katanya sampai hari ini abad 20 ya, abad 21, toko nanas di Shanghai dengan nama Tuhan tahu, dengan logo kura-kura adalah toko nanas yang masih bertahan dan sangat terkenal di Shanghai. Saya nggak tahu apakah saudara hari ini menghadapi cobaan, ujian, atau kesulitan, kesusahan gara-gara ketidakadilan, gara-gara apalagi ketidakbenaran, perlakuan-perlakuan yang coba menyerang kamu. Saudara, terima itu sebagai pemicu untuk tetap semangat ya. Tetap semangat, ciayo kata orang Chinese ya. Indonesia saya belum ketemu, kalau Malaysia bilang boleh. Boleh itu berarti semangat. Indonesia apa ya? Siap, ya betul. Ya kan? Jadi ambil semua ya, yang Tuhan izinkan terjadi pengalaman burukmu dan kesusahanmu. Tetap mengatakan, siap Tuhan, ya. Aku siap, memicu semangat. Bukan menjadi batu sandungan kamu jatuh, tapi menjadi batu loncatan. Kamu lompat satu tanggal lebih tinggi lagi. Dan katakan bersama Tuhan aku akan berhasil. Amin. Tapi sebaliknya kalau dalam hidup saudara ada dengki, ada benci, ada iri hati. Sebab kalau kita lihat manusia lain lebih sukses, manusia lain lebih berhasil, padahal saudara sejajar atau orang itu lebih rendah dari saudara, lebih miskin, lebih jelek, ya, lebih sederhana. Kok dia dapat suami yang ganteng ya? Misalnya, saudara lebih gak cakep, ya, lebih mewah, lebih kaya. Kok suamiku kayak caputo ya, atau canto ya? Kadang-kadang bisa loh, kita lihat orang yang lebih rendah, harusnya dia lebih susah dari gua. Kok dia lebih seneng ya? Mulai jealous, iblis mulai tiupkan itu dengki, benci, dan kita mulai berkata-kata yang tidak sopan, menyerang orang lain, menyakiti orang lain, ada gesekan-gesekan,
Jangan saudara, hari ini katakan Tuhan beri aku hati yang bertobat. Kalau orang lebih baik, aku mau bersyukur. Kalau orang lebih maju, temanku, bahkan yang lebih rendah dariku lebih berhasil, beri aku hati yang bersyukur untuk dia Tuhan. Amin. Berubah, bertobat, minta Tuhan pulihkan. Maka saya yakin berkat Tuhan akan terus ada padamu supaya menjadi berkat untuk orang lain. Biarlah melalui perjamuan hari ini kita dipulihkan, kita disucikan, kita diperbaharui, menjalani 2023 lebih sukses, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi gereja Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri, kita ambil tekad di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan kepada Tuhan, tangan kiri taruh di jantungmu sebagai tanda serius. Ikuti doa saya satu kalimat demi satu kalimat. Tuhan Yesus, saya sudah mendengar firman-Mu dan saya bertekad tahun ini lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi keluargaku, lebih mengasihi gereja Tuhan, lebih mengasihi sesama manusia, khususnya jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Saya bertekad dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamatku dan Tuhanku. Amin. Bapa di sorga, Kau mendengarkan anak-anak-Mu satu persatu mengambil tekad baru. Hamba-Mu berdoa, ya Tuhan, berkati satu demi satu. Hamba minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan curahkan mujizat-Mu, berikan kesehatan jasmani rohani. Hamba-Mu minta dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari tangan-tangan orang jahat, jauhkan dari serangan iblis. Beri mereka panjang umur, berkati secara jasmani, rohani, materi, dan semua aspek yang lain, agar hidup kami semua menjadi berkat untuk banyak orang. Jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami, bangkit bagi kami, dan hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Darah-Mu sucikan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Perjamuan kudus mengingatkan kita masa lampau Yesus mati bagi kita, masa kini memberitakan cinta kasih-Nya, dan masa depan kita akan masuk dalam pesta perjamuan bersama dengan Kristus. Itu pengharapan yang paling mulia. Lord's Supper reminds us, in the past, our Lord Jesus died for us, loved us so much. Never forget His love. And in present time, we are commanded to spread His gospel, His good news for everyone. And in the future, we have eternal hope, the perfect hope that one day we will
receive the perfect salvation and enjoy the feast of the Lamb of God, our Lord Jesus Christ. With that kind of thinking, we enter this Lord's Supper. Confess your sin, your iniquities in front of Him, and ready to receive the bread and the cup. Dengan sikap dan pengertian begini kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa mengakui dosa masing-masing. Dan mohon Tuhan mempersiapkan hati pikiran kita menerima roti dan cawan. Tuhan Yesus, Engkau sudah mendengar doa kami masing-masing. Siapkan hati pikiran kami menerima roti dan anggur, agar menjadi berkat yang spesial, berkat ilahi, berkat mujizat dalam pergumulan kami masing-masing. Lord Jesus, thank you have listened to our prayer. Prepare our heart, our mind to receive the bread and the cup, and bless every one of us, Lord, with special blessing. We enjoy the power of your miracle in our life. We pray in Jesus' name, our Lord and our Savior. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan meminta berkat Tuhan. Amin. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, diambilnya roti, diberkatinya lalu dipecah-pecahkannya. Dia katakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan aku. On the night Jesus was betrayed, He took the bread, He blessed it and broke it, and said, this is my body that is broken for you. You take it, eat it as a remembrance of me. And then He took the cup. He said, this is new covenant sealed with my blood. You take it, drink it, for the forgiveness of sin of you. And you do this in remembrance of me. Lalu diambilnya cawan. Tuhan Yesus berkata, inilah adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, untuk pengampunan dosa bagimu, dan lakukan ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Sudah ambil paket roti dan anggur. Setelah semua dapat, segera berdoa masing-masing, dan kita akan makan dan minum bersama. Bagi-bagikanlah. Saudara buka rotinya pelan-pelan. Kalau ada yang belum buka, saya tunggu sebentar. Angkat roti di tangan kanan. Inilah tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagi kita. Mari kita terima dengan iman, dengan hati yang bersyukur. This is the body of Christ that is broken for us. Let us eat with thankful heart and by faith. In the name of Jesus Christ we eat. Dalam nama Tuhan Yesus kami makan bersama. Amin. This is the blood of Christ that is poured out for us, cleanse us, renew us, and bless us, heal every one of us. Let's drink by faith and with thankful heart. Ini adalah darah Kristus yang tercurah bagi kita. Terus mengampuni kita, menyucikan kita, memberkati kita, memulihkan dan menyembuhkan. Mari terima dengan iman dan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami minum. In the name of our Lord Jesus, we drink together. Amen. Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Dan Engkau berjanji kalau kami diam di dalam firman-Mu, apapun yang kami minta Tuhan akan memberikan dan mencukupkannya. Berkatilah setiap pribadi yang sudah berdoa, memohon di hadapan Tuhan dengan iman. Lord Jesus, we thank you because you are in us and we are in you, Lord. We thank you, Lord, you promise us if we live according to your word, whatever we ask in your name, you will fulfill it according to your rich and glory. You bless every one of us, Lord.
Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, yang sakit, yang lemah tubuh, baik yang di sini, yang di rumah, kami ingin sehati minta dalam nama Tuhan Yesus, Kau sembuhkan satu demi satu. Berkati setiap pekerjaan, usaha, keluarga, dan pergumulan, sehingga tahun 2023 ini lebih baik dari tahun-tahun lalu. Nama Tuhan dimuliakan. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. In the name of our Lord Jesus, we pray and we ask blessing. Amin. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk saudara. Sekarang kita menyanyikan lagu respon. Tuhan, Kau Gembala kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat jasmani, rohani, dan materi, dan semua kekayaan dan kemuliaan yang menaungimu, menyertaimu, mulai hari ini sampai kau bertemu dengan Tuhan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saudara.